الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya daripada kitab Kashfus Syubhat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, lanjutannya kemarin, wa haula'i yaqulun, dan dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa haula'i yaqulun, dan mereka mengatakan Al-Hasan Al-Husain wa Abdul Qadir wal Badawi innama hum syufa'a'u lana 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqulun, dan mereka tidak mengatakan innahum yakhluqun wa yarzuqun wa yatasarrafun fi syai' minal umur. Dalam keadaan mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka itu Hasan Husain, Abdul Qadir wal Badawi, mereka itu apa? Tidak menciptakan, tidak pula memberi rezeki, tidak pula mengatakan bahwasanya mereka bisa mengatur alam semesta atau mengatur daripada perkara-perkara atau semua urusan yang ada. Tidak. Tapi wa inna ma hadzal lillah. Kata mereka ya, ini semua penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberi rezeki lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Innama haula'i wasa'id wa syubhat. Hanya saja mereka itu adalah sekedar wasa'id, perantara-perantara, wa syufa'a, dan para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kami, katanya. Nah, seperti itu. Wa yaqulu ba'dun nas, sekarang sebagian manusia mengatakan haula'i muslimun, mereka itu masih muslim. Fanaqul, kita katakan, wa limadza la yakunu kuffaru Quraisy muslimina aidan? Nah, mereka muslim kok kita katakan sekarang. Kalau seandainya mereka muslim, kenapa kufar Quraisy itu enggak muslim juga? Apa maksudnya? Kufar Quraisy diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengucapkan Allah taala adalah pemberi rezeki, pencipta, pengatur alam semesta. Wala in sa'altahum la yaqulunna Allah. Ya kan? Seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna. Naam. Wal azizul hakim. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencipta. Mereka mengakui dan mereka meyakini. Nah, tapi kenapa kufar Quraisy tidak dikatakan muslimin juga seperti kalian padahal keadaannya? Itu yang maksudnya yang kita katakan pada mereka. Kata beliau, "Fanaqul," maka kita katakan, "Wa limadza la yakunu kuffar Quraisy muslimina aidha?" Kenapa kufar Quraisy enggak dikatakan muslimin? Padahal yang orang-orang yang belakangan dikatakan muslimin, padahal sama-sama kesyirikannya ya. Sama-sama menyembah selain Allah, sama-sama minta pada selain Allah. Nah, dan juga sama-sama mereka meyakini bahwasanya Allah taala itu yang merezeki, mengatur alam semesta, yang menciptakan. Tapi kenapa kufar Quraisy tetap diperangi Rasulullah, tidak dikatakan apa? Muslimun? Nah, tentunya jawabannya sudah kita lewati ya, karena mereka hanya meyakini tauhid ar-rububiyah saja, yang itu tidak cukup atau tidak bisa memasukkan seorang ke dalam keislaman. Naam. Wa hadzal qa'il laysa 'indahu fahmun lit-tauhid. Kita katakan orang tadi yang mengucapkan tadi, yang dikatakan sebagian manusia yang mengucapkan tadi, orang yang mengucapkan tersebut tidak memiliki pemahaman terhadap tauhid, wala basirah, bahkan tidak memiliki ilmu. Li'annahu ma fahima tauhid, karena dia sendiri tidak memahami tauhid. Makna tauhid itu apa? Enggak tahu mereka. Wal wajib 'alal insan, padahal yang wajib atas manusia an ya'rifa hadzal amr. Hendaklah dia mengetahui perkara ini, enggak sembarangan mengetahui perkara tauhid. Li'annahu muhimun jidda, karena perkara tauhid ini perkara yang penting sekali. Wa hadhihi al-thaqafah as-sahihah, dan inilah yang dinamakan dengan as-thaqafah, itu pendidikan as-sahihah yang benar. Pendidikan yang benar, ajaran yang benar seperti inilah. Naam, laysat as-thaqafah an ta'rifa ahwal al-alam wal hukumat was-siyasat. Naam, bukan dinamakan pendidikan, naam, atau pengajaran, yaitu engkau mengetahui keadaan-keadaan alam semesta dan keadaan pemimpin atau pemerintah serta politik. Siasat itu politik ya, hukum itu pemerintahan atau kepemimpinan. Bukan itu. Kita enggak perlu mengetahui seperti itu. Nah, kata beliau, hadis tsaqafah la tanfa wa la tadur.
Nah, pendidikan yang sifatnya mengetahui bagaimana kepemimpinan, bagaimana kemudian politik-politik dalam negara ini contohnya, ini adalah pelajaran atau pendidikan yang la tanfa'u wa la tadur. Tidak memberikan manfaat jika kamu tahu, tidak pula memberikan bahaya jika kamu tidak tahu. Dan tinggalkan aja, enggak usah memikirkan atau ikut campur urusan mereka. Nah, seperti masalah intikhabat, pemilihan umum, demokrasi dan misalnya kita tahu tentang mereka pun dalam artian tidak ada manfaatnya. Dan kalau seandainya kita tidak tahu tentang mereka, ya tidak berbahaya juga. Cuman kita mengetahui tentang mereka, keadaan mereka untuk apa? Untuk berhati-hati saja. Nah, bukan ikut campur dalam lembaga atau urusan mereka. Nah, seperti itu. As-saqafatu allati tanfa' hiya ma'rifatu tauhid as-sahih. Pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat adalah mengetahui tauhid yang benar. Dihafalkan 3 tauhid itu seperti itu. Itu yang paling bagus sudah. Tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, tauhid al-asma' wa sifat. Wa ma'rifatu ma yudaduhu min asy-syirk. Dan juga yang paling penting adalah pelajaran atau pendidikan yang paling penting adalah mengetahui apa lawan daripada at-tauhid, yaitu asyirik. Au yunqisuhu minal bid'ah wal muhdatsat. Apa yang bisa mengurangi daripada at-tauhid berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan juga perkara-perkara yang baru. Hadhihi as-saqafah shahihah, inilah pendidikan yang benar. Wa hadha wal matlub, dan inilah yang diminta, yang dianjurkan minal muslim, dari seorang muslim, wa min talibil ilm, dan dari penuntut ilmu, an ya'rifat tauhida wa an yad'uwa ilaihi, hadha huwal matlub. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan? Yang diharapkan ini hendaklah seorang penuntut ilmu dan orang muslim tadi itu agar mengetahui tauhid dan berdakwah menyeru kepada tauhid. Hadza wal matlub, inilah yang diminta, yang dituntut. Barakallahu fikum. Tentunya tapi tauhid apa tadi? Tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Madza yanfa'ul ilm al-katsir min ghairi tahqiqin wa min ghairi basiratin? Apa yang dimanfaatkan? Ilmu yang banyak tapi tanpa diteliti ilmunya. Dan tanpa basirah, tanpa ilmu juga, ilmunya banyak tapi tanpa ilmu tersebut disandarkan kepada dalil. Apa faedahnya? Faedahnya enggak ada kan? Seperti ilmu kalam, ilmu falasifah yang mengatakan mereka ada unsur ilahiyun. Ilahiyun itu membahas berkaitan masalah bagaimana sih aslinya Allah Ta'ala itu. Sebelumnya ada enggak? Kemudian kalau sebelumnya enggak ada, kok bisa? Bagaimana caranya? Seperti apa? Terus, seperti itu. Itu ilmu yang membuat orang stres ya, membuat orang kadang bisa gila. Ilmu falasifah, ilmu filsafat, dibahas semua. Keadaan Allah Ta'ala itu dibahas hingga keadaan manusia. Manusia itu asalnya dari apa sih? Disebutkan kata mereka asalnya dari kera. Kemudian semula jalannya bungkuk, memiliki ekor. Kemudian karena sering duduk akhirnya ekornya putus. Kemudian berdiri, berjalan akhirnya berdiri tegak. Itu semuanya adalah thariqah apa? Thariqah yang rusak, ajaran yang rusak. Yang mereka kenal dengan Darwin itu. Ajaran Darwiniyah itu adalah ajaran yang yang rusak dan ajaran yang mungkar. Paham ya? Jadi enggak ada yang namanya istilahnya manusia dari kera. Kera ada sendiri. Seperti itu. Jadi itu keliru ya yang mengatakan seperti itu ya. Karena banyak di sekolah-sekolah diajarkan itu. Manusia itu asal mulanya dari kera. Ada gambarnya itu. Mulai dari kera, jalannya bungkuk, kemudian memiliki ekor, karena sering dipakai duduk ekornya putus, kemudian berdiri akhirnya jalannya tegak, misalnya. Itu semuanya adalah thariqah atau ajaran yang batilah yang tidak perlu kita ketahui. Kalau kita ketahui, kita telusuri, justru terkadang membuat orang itu stres bahkan gila. Itu ajaran al-falasifah. Filsafah. Kata beliau di sini, la yanfa' syai'an, tidak memberikan manfaat sedikit pun, wala yufidu sahibu syai'an id lam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin wa ibadatillah. Dan bahkan tidak memberikan faedah pada pemiliknya, pemilik ilmu yang banyak tadi. Karena ilmu yang banyak tapi ilmu yang batil justru akan membahayakan bagi pemiliknya. Kata beliau, tidak memberikan faedah sama sekali terhadap pemiliknya. Apabila tidak dibangun di atas tahqiq, merealisasikan, mewujudkan wa tauhidin, dan juga tidak dibangun di atas tauhid, wa ibadatillah, dan tidak dibangun di atas ibadah hanya untuk Allah, wa ma'rifatun lil haqqi minal batil, dan tidak dibangun di atas mengetahui kebenaran dari kebatilan, fa innahu la yanfa' sahibu idza kana mujarradat ittila' aw mujarrad thaqafah 'ammah. Kata beliau, maka sesungguhnya itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya ilmu yang banyak tadi itu,
apabila semata-mata cuman ilmu yang ittila' mencari-cari. Au mujarrad tsaqafah 'amah atau semata-mata pendidikan yang umum. Sering kita dengar itu ya. Jadi bumi ini bulat atau kotak atau hamparan? Kata mereka bumi itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kita pakai dalil. Kita katakan bumi itu menurut pendapat yang sahih ya, menurut pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya bumi itu bulat. Karena saking besarnya bulatan bumi ini tidak nampak, sehingga kelihatan dataran. Paham ya? Kelihatan datar itu. Adapun perselisihan masalah ini enggak terlalu penting. Dan permisalan seperti ini jangan sampai menjadikan perselisihan yang akhirnya mengantarkan kepada apa? Menghajar, tidak mau bicara, tidak mau salam karena gara-gara kamu berpendapat bumi itu bulat, yang satunya berpendapat bumi itu kotak seperti kubus atau seperti kotakan gitu. Ini perselisihan yang tidak ada manfaatnya ya. Tidak perlu kita bahas karena apa? Karena pembahasan seperti itu bikin kadang orang bermusuhan. Cuman kita wajib mengetahui mana yang benar, sudah selesai. Bumi itu bulat karena saking besarnya bulatan bumi ini sehingga kelihatannya hamparan seperti itu. Itu sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Jadi khulasah pelajaran yang sebelumnya yaitu mengenai keadaan orang-orang kufar yang mereka berusaha mengelabui kaum muslimin, berusaha mengelabui orang-orang musyrikun, berusaha mengelabui kaum muslimin atau manusia agar beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan alasan apa? Dengan alasan menjadikan wasaid, perantara-perantara, wasyafa'a, para pemberi syafaat itu sebagai mereka. Tapi sudah kita bantah bahwasannya kalau seandainya dianggap sama ya, kaum musyrikin zaman sekarang dikatakan muslimun, kenapa kufar Quraisy waktu itu tidak dikatakan muslimun? Menunjukkan bahwasannya enggak sama. Dalam artian enggak sama bagaimana? Dalam artian tidak bisa seperti itu, harus samakan. Kalau seandainya sekarang muslimun, kufar Quraisy waktu itu juga muslimun. Karena keyakinan sama-sama menyembah kepada selain Allah, sama-sama meyakini Allah Taala itu pencipta, pemberi rezeki, seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Tsumma minhum man yad'u al-malaikah li ajli salahihim wa qurbihim min Allah, liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan misal Allat aw nabiyyan misal Isa." Perhatikan baik-baik ini. Kemudian di antara mereka, di antara orang-orang musyrikin, ada orang yang berdoa kepada para malaikat, meminta kepada para malaikat. Padahal malaikat itu nanti di hari kiamat berlepas diri ya dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Ketika hari kiamat nanti mereka dibangkitkan semuanya, kemudian malaikat berlepas diri dan apa yang mereka lakukan? Orang musyrikun kan menyembah dan meminta kepada para malaikat seperti itu. Kata beliau apa? Li ajli salahihim, karena kesalehan para malaikat. Benar, malaikat adalah termasuk makhluk-makhluk yang saleh, yang tidak pernah menolak, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat untuk Allah Subhanahu wa taala, itu enggak pernah. Bahkan taat, sami'na wa ta'na. Itu malaikat sebagaimana firman Allah taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan. Itu siapa? Para malaikat. Bayangkan. Jadi para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang apa? Yang berbuat taat senantiasa. Berbuat ketaatan senantiasa. Berbuat ketakwaan senantiasa. Seperti itu. Karena kesalehan mereka dan karena dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka apa sih? Tujuan mereka adalah, kata mereka, menjadikan wasail, perantara wasaid, wasyafa'a, pemberi syafaat tadi itu. Allah musta'an ya. Apa tujuannya? Yashfa'u lahu, agar mereka memberikan syafaat untuknya. Inilah kebatilan mereka. Berdoa meminta kepada malaikat. Padahal nas dari terang-terangan dari Al-Qur'an ya Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalil yang terang-terangan menjelaskan apa? Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku, maka kabarkanlah, beritakanlah bahwasannya aku itu dekat mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Bayangkan itu. Kurang apa lagi? Kemudian dalam firman lain Allah Ta'ala berfirman, atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung khitabnya menunjukkan apa? Merintahkan agar apa? Agar berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak melalui perantara-perantara yang lain.
Paham ya? Wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Nah, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, yaitu mengenai Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal tersisa sepertiga malam terakhir. Apa di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut? Allah Ta'ala menjaminnya, man yad'uni fa astajiba lah, wa man yas'aluni fa a'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Perhatikan, barang siapa minta kepadaku aku beri. Barang siapa berdoa kepadaku aku kabulkan. Barang siapa beristighfar minta ampun kepadaku aku ampuni dia. Bayangkan itu. Langsung untuk Allah Subhanahu wa taala itu enggak perlu perantara-perantara. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy atau kaum musyrikin yang secara keumuman. Nah, aw yad'u rajulan shalihan, atau di antara mereka yang berdoa menyeru minta kepada rajulan shalihan, laki-laki saleh, misal Allat. Nah, sudah kita bahas kemarin ya. Allat itu ada dua bacaan. Allat ada berapa bacaan? Ada dua bacaan. Kalau dibaca dengan tasydid Allat, itu maknanya apa? Adalah kembali kepada rajulun saleh, ismu fa'il. Nah, jadi rajulun saleh yang waktu itu membuat adonan tepung yang dicampur dengan semacam minyak itu kemudian dibagikan kepada jemaah haji. Nah, dibagikan untuk jemaah haji untuk dimakan itu. Itu allata yang dengan tasydid. Adapun allata tanpa tasydid itu? Dikembalikan ke bangunannya itu sendiri. Jadi bangunan yang di atas kuburan tersebut yang diibadahin sembah itu dinamakan Lat. Paham ya bedanya ya? Kalau Lata, paham? Ditasydid Al-Lata itu apa? Kembali ke ism fa'il. Jadi benar-benar orang soleh yang waktu itu memberikan atau membuat adonan tepung di jamaah haji. Kemudian setelah meninggal disembah. Itu. Paham ya? Sembah di atas kuburannya dan diibadahi itu berarti kembali ke mana? Kembali kepada orangnya. Adapun kalau Allata tanpa tasydid maka bangunan, nama bangunan yang disembah atau diibadahi. Aw nabiyan misal Isa, atau mereka bahkan menyembah nabi, meminta pada nabi seperti Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disembah. Nah, jadikan perantara juga. Na'udzubillah ya. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, haulal musyrikuuna mutafarriquuna fi ibadatihim. Mereka kaum musyrikin berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budu Isa bin Maryam, di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Wa minhum man ya'budus shalihin, dan di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. Tapi bagaimana kaidahnya dalam masalah ini? Nah, kaidahnya apa? Walaupun berbeda-beda yang mereka sembah, tapi kita lihat pada hakikatnya. Al-ibrah bil haqa'iq la bi kasrati atau bi ikhtilafil musammayat. Al-ibrah bil haqa'iq la bi ikhtilafil musammayat. Jadi intinya jadikan pelajaran itu adalah hakikatnya. Bukan karena bukan perbedaan yang dinamakan. Perbedaan nama-nama itu bukan itu yang dijadikan pelajaran, bukan itu. Walaupun namanya ini Lata, namanya Uzza, namanya orang saleh atau namanya malaikat atau namanya nabi, tapi kalau disembah selain Allah Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan. Perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena ujung-ujungnya intinya? Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ibrah bil haqa'iq la bi ikhtilafil musammayat. Jadikan patokan atau pelajaran itu adalah hakikatnya, bukan semata-mata perbedaan peribadahan yang dinamakan, bukan itu. Paham ya? Walaupun namanya ini namanya batu, namanya kursi, namanya apa, kalau intinya diibadahi selain siapa? Diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jangan sampai keliru dalam memahami. Intinya mereka yang dimintai siapa? Selain Allah, itu syirik. Hada dinul musyrikin, ini agamanya orang-orang musyrikin. Yang mereka berbeda-beda ibadah mereka. Wa wal waqi' fi katsirin minal 'alam al-islami. Kata beliau, dan bahkan perbuatan yang dilakukan oleh musyrikin ini telah terjadi pada kebanyakan di alam agama Islam ini. Minal 'alam, dalam alam di dunia ini yang mengaku agama Islam, beragama Islam terjadi. Yang melakukan perbuatan kaum musyrikin. Al-yaum, pada hari ini kata beliau, terjadi pada hari ini
Nah, ini ucapan ini diucapkan Syekh Shalih Fauzan waktu itu ya. Nah, dalam artian beliau mensyarah kitab ini ya. Kalau sekarang jauh lebih beda juga ya. Jauh generasinya, dan beliau masih hidup cuman jauh gitu, dalam artian jauh. Nah, sudah jaraknya berapa tahun? Ya, dan bahkan kufar Quraisy sudah waktu itu juga. Ya, setelah meninggal Rasulullah kemudian hingga sekarang kan sudah bertahun-tahun ya, menunjukkan bahwasanya apa? Waktu itu ada ini perkara yang tidak diperbolehkan, apalagi sekarang juga seharusnya justru harus lebih tidak diperbolehkan lagi. Karena adalah perbuatan kesyirikan. Kata beliau, wa huwal waqi'u fi katsirin min al-'alam al-islami al-yawm ma'al asif ya'buduna Allah wa yahujjun wa yasumuna wa yusallun lakinnahum waqi'una fi syirkil akbar. Perhatikan ini. Inilah yang terjadi pada kebanyakan manusia pada hari ini. Ya, negeri-negeri yang mengaku negeri kaum muslimin pada hari ini yang terjadi. Bersamaan apa? Asif. Apa asif itu? Memprihatinkan, menyayangkan, sayang gitu ya, sayang atau sangat memprihatinkan. Mereka beribadah kepada Allah, berhaji, puasa, sholat, tapi apa? Lakinnahum waqi'una fi syirki. Akan tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan al-akbar. Syirik akbar. Sudah kita jelaskan, kalau orang sudah terjatuh dalam syirik akbar, jangan berharap lagi. Dalam artian bagaimana amalan yang dia amalkan hancur. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Semua ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan, yaitu syirik akbar, menghancurkan semua amalan. Jadi jangan sekali-kali kita jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan syirik akbar ini, berbahaya. Kata beliau apa? Faya'budunal amwat. Mereka mengibadahi amwat. Apa amwat? Orang-orang sudah mati di kuburan. Terkadang kuburan dibongkar. Ada seperti itu. Kuburan dibongkar kemudian diambil kain kafannya untuk pesugihan atau untuk mencari kekayaan, itu ada. Hingga seperti itu dilakukan. Itu enggak boleh semuanya ya. Wa yadbahuna lahum, bahkan mereka memberikan sembelihan, menyembelih untuk mereka. Ini juga kesyirikan. Wa yastaghithuna bihim, dan mereka berlindung dengan mereka agar mengentaskan kegentingan atau menghilangkan malapetaka, berlindung kepada mereka. Orang-orang sudah mati, sudah dikubur, sudah dipendam, mereka meminta kepada mereka. Na'udzubillah ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, jangan sampai keliru ya. Karena mereka seperti ini keadaannya. Salat bersama kaum muslimin, puasa juga, berhaji bahkan, bayangkan itu. Tapi apa? Di sisi lain mereka terjatuh dalam syirik akbar. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah, menyembah mayit, menyembah jamati, melakukan sembelihan untuk mereka, beristighosah dengan mereka. Wa qad ya'tadir lahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Terkadang seperti ini, diampuni, dimaafkan. Wa qad yu'tadzar, dikasih maaf untuk mereka itu. Ba'du man la basirata indahu bitauhid. Atau bacanya enggak seperti itu. Wa qad ya'tadir lahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Terkadang sebagian orang yang tidak memiliki ilmu tentang tauhid itu membela, memaafkan. Paham ya? Terkadang ya'tadir, memaafkan untuk mereka ba'du man la basirata indah bitauhid. Sebagian orang yang tidak memiliki ilmu tentang masalah tauhid, memaafkan. Dia mengatakan apa? Fayaqul, dia mengatakan haulai ma'dzurun. Mereka itu orang-orang yang ma'dzurun, dikasih udzur, dikasih maaf mereka itu. Wala ya'taqiduna fil amwat annahum yakhluqun. Mereka itu apa? Tidak meyakini bahwasanya ada pada orang-orang mati itu, pada para mayit itu, bahwasanya mereka menciptakan, wa yarzuqun, dan mereka memberikan rezeki, wa innamat takhadhuhum wasa'ita wa syufa'a. Syubhat lagi. Kata mereka, orang-orang tadi itu tidak menjadikan apa? Hanyalah mereka itu menjadikan kuburan-kuburan tersebut atau orang mati tersebut adalah wasa'id, perantara-perantara, wa syufa'a, dan para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Paham itu maksudnya ya? Jadi mereka bikin talbis. Jadi mereka itu meyakini, mereka itu tidak meyakini bahwasanya kuburan itu bisa mencipta, tidak meyakini bahwasanya kuburan atau orang mati itu bisa memberikan rezeki, bukan. Tapi mereka menjadikan kuburan para wali, menjadikan para wali yang mati itu, atau menjadikan orang-orang saleh yang mati itu mereka sembah, mereka mintai. Tujuannya apa? Agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dijadikan perantara, atau mereka itu dijadikan para pemberi syafaat itu katanya.
Fa in istahya qal. Kemudian kalau dia malu, ucapan lagi haula'i mukhtiun. Ini lebih halus lagi ya. Haula'i mukhtiun, mereka itu keliru. Orang keliru yang enggak bisa kita hukumi, gitu loh. Haula'i mukhtiun wa rubbama yaqul haula'i mustahiduna wal mustahid ma'jur. Nah, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi mereka karena biar untuk bikin talbis, penyamaran, mereka mengatakan apa? Mereka itu orangnya keliru. Orang yang keliru kan diampuni. Nah, seperti itu. Terkadang juga ada yang mengatakan haula'i mujtahidun, mereka itu orang-orang istihad, ahlu istihad. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa? Idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid, wa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang seorang hakim itu beristihad atau seorang alim beristihad, maka kemudian istihadnya keliru, dia dapat satu pahala katanya. Nah, kemudian kalau seandainya seorang hakim atau seorang alim itu beristihad dan istihadnya benar, falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Kata mereka, orang-orang tadi itu yang menyembah kuburan, meminta pada kuburan, nah mereka sesembelihan untuk kuburan, mereka itu adalah orang-orang istihad katanya. Dan mereka kalau istihad itu kalau keliru dapat 1 pahala, tapi kalau benar ma'jur, dapat 2 pahala katanya. Syubhat lagi. Au yaqul, atau ada yang mengatakan juga haulai juhal. Mereka orang bodoh, biarkan orang bodoh enggak tahu apa-apa. Orang bodoh kan dikasih udzur juga. Jadi biar dikasih udzur itu istilahnya itu. Jadi mereka menyebutkan, dikatakan mereka itu keliru, mereka itu adalah orang-orang yang dimaafkan, mereka itu adalah orang-orang ahli istihad, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Itu agar apa? Agar kita mengampuni mereka, memaafkan mereka. Wa kaifa yakununa juhalan wal Qur'an yutla alaihim wal ahadits tusma' wa kalamu ahli ilm yataraddad alaihim. Bagaimana dikatakan mereka itu bodoh? Perhatikan ya. Bagaimana mereka itu bodoh sedangkan Al-Qur'an dibacakan pada mereka dan hadis-hadis juga didengarkan. Naam, wa kalamu ahli ilm, dan ucapan ahli ilm yataraddad alaihim, terulang-ulang pada mereka. Cuman mereka membohongi ya, menipu. Nah, biar tidak dituduh atau tidak diperangi. Bal haula'i mu'anidun, bahkan mereka itu adalah orang-orang mu'anid. Apa mu'anid? Penentang, para penentang. Li'annahum qad qamat 'alaihimul hujjah falam yaqbaluha. Karena sudah tegak pada mereka hujjah, Al-Qur'an dibacakan tiap hari. Hadis-hadis juga sering didengarkan. Tegak pada mereka hujjah, kemudian apa? Falam yaqbaluha, tapi mereka tidak menerima hujjah tersebut. Na'udzubillah. Wa hunaka man yaqul, di sana pun ada juga yang mengatakan, innal insan mahma fa'al wa mahma qala la yuhkam 'alaihi bil kufr. Nah, ini juga inginnya apa inginnya mempersatukan semua sama gitu ya. Semuanya sama, biarkan katanya. Di sana ada yang mengatakan sesungguhnya manusia mahma fa'al, walaupun dia berbuat apapun, wa mahma qala, walaupun dia berkata dengan ucapan apapun, la yuhkam 'alaihi kufur, jangan dihukumi dengan kufuran. Dia itu enggak kafir, jangan. Wala bisyirk, jangan dikatakan dia itu musyrik, jangan dihukumi dengan kesyirikan, hatta yu'lama fi qalbih, hingga diketahui apa yang dalam hatinya. Enggak bisalah. Karena urusan hati, urusan batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi secara zahir. Sebagaimana sudah kita lewati kan dalam pelajaran Al-Arba'in Nawawiyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya pada asalnya kita menghukumi seorang dengan zahirnya. Zahirnya dia berbuat syirik, sudah kena syirik. Zahirnya dia berbuat kekufuran, sudah berarti dia melakukan kekufuran. Adapun batinnya kita enggak tahu, jelas. Tidak mungkin kita meneliti batinnya. Setiap orang kan enggak mungkin. Nah, kata orang ini agar selamat dari kritikan, agar selamat dari hukuman, apa mengatakan apa? Jangan sekali-kali dihukum dengan kekufuran, jangan pula dengan kesyirikan, hatta yu'lama fi qalbih, hingga diketahui apa yang ada pada isi hatinya. Wa ya subhanallah. Nah, kalimat untuk menunjukkan keheranan ya. Alangkah mengherankan. Hal nahnu na'lam ma fil qulub? Apakah kita mengetahui apa yang di hati manusia? Enggak tahu kan? Awillahu, ataukah Allah Subhanahu wa taala alladzi ya'lamu fil qulub? Apakah Allah taala yang mengetahui dalam hati manusia? Kita enggak akan tahu ya. Kelihatannya sholat bareng, puasa, zakat, haji bareng, tapi ternyata apa? Hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Tidak suka terhadap agama Islam, tidak suka terhadap kaum muslimin. Di dalam hatinya ada kenifakan, na'udzubillah ya. Yudhirul Islam, yubtinul kufur. Menampakkan keislaman, sholat bersama kaum muslimin, berhaji bersama kaum muslimin, puasa bersama kaum muslimin, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian, menanam kebencian terhadap orang-orang atau kaum muslimin. Na'udzubillah. Itu adalah kenifakan yang harus kita hindari karena ancamannya berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Karena orang tertipu, tersamarkan itu loh. Jadi mau menghukumi susah. Kenapa demikian? Karena dia menampakkan bersama kaum muslimin, menampakkan bersama kaum muslimin ketika sholat, haji, puasa, tapi ternyata apa?
batinnya itu benci sekali terhadap kaum muslimin, benci terhadap agama Islam, naudzubillah ya. Nahnu nahkum ala dhahir. Dhahir kita itu menghukumi sesuai dengan dhahir-dhahirnya. Ini kaidah nih. Perhatikan ya, kalau menghukumi seorang secara dhahirnya. Amal bawatin, adapun batin-batinnya fala ya'lamuha illallah. Adapun perkara batin, isi hati manusia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falladzi ya'mal bisyirki yahkum 'alaihi annahu musyrik. Maka barang siapa yang beramal kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka dia dihukumi bahwasanya dia musyrik. Wa yu'amil mu'amalat musyrikin, dan juga diperlakukan sebagaimana diperlakukan kaum musyrikin, hatta yatuba ila Allah taala, hingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaltazim bi aqidat tauhid, dan mengharuskan bagi dia atau dia beristiqamah terus-menerus berpegang teguh dengan akidah tauhid. Seperti ini. Jadi kita menghukumi dengan apa? Dengan zahirnya. Kalau ternyata zahirnya menyelisih daripada kenyataannya, maka baru kita hukumi dengan hukum yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa kemarin, atau dijelaskan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dihukumi secara zahirnya, tapi ternyata setelah dilihat, diperhatikan kok menyelisih zahirnya, maka dihukumi dengan hukum yang lain. Dihukumi dengan hukum yang lain. Kama anna alladhi ya'mal bit-tauhid, sebagaimana orang yang beramal dengan tauhid, wa yantiq bi syahadatain, dan orang yang mengucapkan dengan dua persaksian, yu'amil mu'amalatul muslimin, dia diperlakukan sebagaimana diperlakukan kaum muslimin. Malam yudhir minhu ma yunaqid dzalik, selama dia tidak menampakkan, atau selama lam yadhhar, selama tidak nampak darinya sesuatu yang membatalkan dari zahirnya. Fa nu'amil kullan hasba ma yadhhar minhu, maka kita bermuamalah, kita perlakukan masing-masing itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar apa yang nampak darinya. Sebagaimana kisahnya siapa? Kisahnya Usamah bin Zaid ketika membunuh seorang orang musyrik yang waktu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Karena dia, menurut Usamah bin Zaid, karena dia mengucapkan itu karena takut kalau dibunuh, takut kalau seandainya dibunuh. Kemudian Rasulullah pun juga sempat naik, dalam artian sempat marah, mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, wahai Usamah, engkau membunuhnya setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam riwayat lain sebutkan, apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya? Seperti itu. Jadi itu termasuk dalil bahwasannya apa? Bahwasannya kita menghukumi seorang orang musyrik atau orang kafir ketika dia mengucapkan kalimat syahadatain, dua persaksian itu, maka secara tidak langsung boleh kita hukumi dia adalah muslim secara zahirnya ya. Adapun ternyata zahirnya menyelisih daripada apa kenyataan yang ada di dalam amalannya, maka baru kita hukumi dengan hukum yang lain. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah ta'ala, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.